Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan buka bersama yang akan dirangkaikan dengan acara Nuzulul Quran. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTSN 2 Lombok Barat, yang terhormat Bapak Tuan Guru, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini: pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, acara selanjutnya tausiah Nuzulul Quran, kemudian penyerahan santunan, zikir dan doa, dan penutup. Sebelum kita memulai acara yang pertama, marilah sama-sama kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Bunian Hadi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa litukmilul iddata
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Bunyan Hadi. Terima kasih kepada Bapak Bunyan Hadi. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lombok Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz Faradi SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zafir Idris yang terhormati, yang saya hormati Bapak-bapak, Wakil Kepala, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati pula ibu-ibu, tamu undangan, dan anak-anak yatim yang berada di sekitar lingkungan madrasah yang berbahagia. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara momentum peringati Nuzulul Quran dan sekaligus santunan bagi anak yatim dan orang tua lansia. Dan alhamdulillah kedua kalinya mari kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua terbareng umatnya telah mendapatkan naungan dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak yang hormati seluruh para tamu undangan, pada kesempatan sore hari ini kita agendakan program pertama yang kita laksanakan dalam rangkaian acara membangun semangat kebersamaan dan silaturahmi di antara keluarga besar madrasah dan masyarakat sekitar lingkungan madrasah yang ada dalam rangka menjalankan salah satu bagian dari hal-hal yang baik yang sunnah untuk kita terus galakkan dalam rangka berbagi dan lebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang tentu Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan kehadiran yang belum bersami ina-ina niki dan beberapa dari anak yatim yang hadir menjadi doa bagi kami untuk kemajuan madrasah MTSN 2 Lombok Barat ke depan. Berikutnya tentu perlu kami informasikan jumlah guru dan karyawan sekitar 43 Mukarram, dan undangan kita ini dari orang tua jompo dan anak yatim itu sebanyak 25. Insya Allah ini 90% lah saya hadir. Tentu ini adalah walaupun jumlah yang sangat terbatas, namun paling tidak kita bisa berbagi sebagai bagian bentuk saling menghargai dan saling menyayangi di antara kita. Berikutnya terakhir kami sampaikan terima kasih bagi kita semua. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan walaupun sangat sederhana pada kesempatan sore ini memberikan dan membawa keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu, dan tentu tidak pula lupa saya sampaikan terima kasih atas dukungan istri tercinta ya. Nah, ini hadir di hadapan kita ya, Ibu Dewi lah istilahnya kan, Dharma wanitanya juga hadir menemani kami sehingga tahu keluarga besar MTSN 2 Lombok Barat. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadi dorongan dan motivasi
mulai dari apa yang diberikan dan dukungan, tentu ini akan memberikan motivasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, semoga Allah memberkahi segala hajat dan niat mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Zabir Idris. Kepada Bapak Tuan Guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang tiang muliakan, tiang hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bapak Abdul Aziz bersama Permaisuri. Kemudian yang tiang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu guru yang berada di sekitar Madrasah Sanawiyah Negeri ini, dan kepada ibu-ibu gadis-gadis tahun 70-an, 80-an telah hadir di tempat ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada tamu-tamu yang lainnya yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu tanpa yang mengurangi rasa hormat kepada semua tamu yang hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masih diberikan kesehatan si Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki perlu tiap peligi untuk mensyukurinya. Ia kembali niki pada jamaah karena umur niki tidak pandang usia. Bisa jadi tiang pelungguh lemak atau umumah. Ya. Niki tidak tahu karena niki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah perlu kita syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Dan pada acara hari ini sebagai tema kita adalah memperingati nuzulul Quran. Berarti tiang linggih akan melihat nilai daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa barometer yang tinggi di dalam kehidupan niki tidak lain adalah belajar kepada Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiang tunggu. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi bahasa beliau berbahasa bahwa Allah Subhanahu wa taala jama'a fil Quran ulumul awwalin wal akhirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun di dalam Al-Quran tersebut ilmu-ilmu yang terdahulu dan ilmu-ilmu yang akan datang, menunjukkan bahwa Al-Quran ini dipenuhi dengan berbagai macam ilmu yang perlu tiang pelinggi gali. Sehingga apa lanjutan katanya beliau, law dha'a iqalu ba'irin lawajidna fil Quran. Seandainya tali onta yang hilang, maka tentu akan kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Namun kita tidak bisa menemukannya. Kenapa? Karena kendala ilmu kita masih kurang. Bacanya saja masih belepotan, apalagi memahaminya. Maka untuk itulah bagaimana kita
ya, menjadikan barometer di dalam kehidupan itu adalah Al-Quran, maka perlu Al-Quran ini untuk kita mengkajinya kembali. Jangan sampai Al-Quran ini kita peringati namun kita membacanya hanya setahun sekali. Pas datang bulan Ramadan baru terbuka Al-Quran, lalu pas wah liwat bulan Ramadan lepas demalik Al-Quran berdekolok oleh atas, okay? Jadi pajangan balen tiang pelungguh sehingga lemak terbuka malik Al-Quran niki dia menjak terbuka buat kebangsing ia kembali iluik kerapak dia nuah terbuka Al-Quran niki sehingga bermbek entan tiang pelungguh makin niki mencintai Al-Quran sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, "Allimu auladakum thalatha." Ajarkanlah oleh kalian kepada biya jadin tiang pelinggih, termasuk anak didik tiang pelinggih niki adalah biya jadin tiang pelinggih. Nabi yang diajarkan kepada anak didik tiang pelinggih telu perkara. Nabi bersama baginda Rasulullah SAW pertama adalah hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang sudah cinta, ya, apapun yang diinginkan maka tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Perumpamaan yang pelingih masih balik lain niki, masih beraya bahasa tiang pelungguh. Nabi pun yang milik calon pendamping tiang pelingih dah akan ke malam pasti tiang pelingih jak wujudan. Ya kembali karena niki adalah barometer cinta tiang pelungguh. Begitu juga ketika tiang pelungguh diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengajarkan dia jadi tiang pelinggi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan didikan rasa cinta untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW memerintahkan tiang pelinggi untuk cinta kepada baginda Rasulullah SAW, karena sumber daripada kehidupan tiang pelinggi adalah untuk iktidaan bin Nabi, untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW, berbeintan kehidupan beliau, berbeintan pergaulan beliau, berbeintan akhlak beliau, sehingga Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu para jamaah ketika beliau menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW, beliau menangis sedih niki para jamaah. Ia kembali karena melihat keadaan baginda Rasulullah SAW. Seandainya baginda Rasulullah melet gunung niki jak tepiak jadi emas bau niki para jamaah lagu dia melet. Ia kembali ada yang pelinggi seandainya mampu bisa langsung berkacamata ke dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha datang yo pegedengan baginda Rasulullah SAW yang pita apa yang pita isin berbuka niki pada jamaah. Kok Nabi bahasa baginda Rasulullah SAW, wahai Fatimah, coba ambil ima bahasa niki. Kok demat tiang, kok ketinjot Sayyidah Fatimah, apa arah tiang wahai ayahanda? Ternyata batu sehingga jelapah. Bahasa baginda Rasulullah, wahai Fatimah, 5 jelur dek kuah berbuka karena menahan lapar. Inilah yang disedihkan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq sehingga beliau bersedih nangis para jamaah. Dakan menu baginda Rasulullah tidak pernah mengurangi rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedi isiin berbuka, sekedi isi nyaur lagu ibadah hendak nuah kurang tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda marak tiang pelinggi luwe isi berbuka, luwe isi nyaur lagu sekedi ibadah.
ya, tiram telue, ya, dan sebagainya. Sehingga inilah barometer baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupan tiang pelinggih, berembe entan tiang pelinggih niki untuk memberikan tauladan contoh yang terbaik di dalam mendidik anak tiang pelungguh. Karena zaman makin niki luwe, ya, dengan pinter retorika ngerawas niki, masya Allah para jamaah, lagu kadang-kadang, ya, kebanyakan dia jadi tiang pelinggih dia serius napi searawas tiang pelinggih. Serius dia jadi tiang pelinggih niki adalah beremberuan tingkah lakun gurun. Amun wah gurun tingkah lakun solah maka pecat turun. Dia jak turut terawas. Badan marak misal mangkitian ndak gawe ni basel lagu tiang pelungguh gawe. Ndak berokok basel lagu tiang pelinggih berokok. Berembe jak entar mati. Dia merintah doa ndak berokok lawi berokok. Bapak guru ke bahasa ini para jamaah ndak jak tepati, ya. Sehingga baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi niki yang diperbaiki adalah akhlak. Berumberuan akhlak searusak di zaman jahiliyah, maka beliau mempraktekkan secara langsung, sehingga nikilah yang dilihat oleh orang-orang kafir jahiliyah, sehingga beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Maka untuk itulah, untuk merubah, ya, kehidupan zaman makin ini, maka kita pertama kali adalah merubah diri kita sendiri. Bagaimana kita mencontohkan kepada anak didik kita supaya mereka bisa mengikuti teladan mereka baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, apa perintah baginda Rasulullah SAW kepada tiang pelungguh? Hubbul Quran, cinta kepada Al-Quranul Karim. Bahwa makin ini adalah tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan atau bulan Ramadan niki banyak peristiwa yang bersejarah terjadi di agama Islam. Kebetulan tanggal 17 Ramadan ini adalah tepat terjadinya perang Badar, di mana perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin berkat baginda Rasulullah SAW. Saat tiang pelinggih buka sejarah beremberuan perjuangan baginda Rasulullah SAW, kancing 313 lawan 1000 dengar. Ndek tama akal tiang pelungguh secara naluri keakalan manusia. Lagu amunwah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan walaupun sekedirun jumlah tiang pelinggih, karena sebab Nabi, karena sebab keyakinan kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga Nabi tiang pelungguh dengah baru di dalam, ya, pembukaan ayat Al-Quran, ya, dibuka dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan saat tentunan Al-Quran, ya, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi tiang pelungguh, ya, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk niki. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa bayyinatin minal huda niki adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ya, kemuliaan agama Islam niki dengan memenangkan baginda Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar. Nikilah, ya, daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelungguh. Berkat Al-Quran diturunkan kepada tiang pelungguh, maka tiang pelungguh menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi mulia karena sebab Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia karena sebab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, memimpin Nabi dan Rasul di atas muka bumi ini. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada tiang pelinggih sebagai mu'jizat, maka tiang pelinggih adalah sebagai umat yang paling terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi niki. Itulah, ya,
Kalau kita resapi Al-Quran itu, maka tiap linggih akan diangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Al-Quran Karim. Sehingga di dalam kitab yang ditulis oleh salah seorang Habib Salim bin Umar bin Abdullah Asy-Syatiri, ketika beliau menjelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi wa nunazzil 'alaikal Qur'an tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aku menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad tibyanan likulli syai', sebagai penjelas kepada segala sesuatu. Maka beliau menceritakan dalam kitabnya kisah seorang Yahudi, seorang Nasrani yang datang kepada kaum muslimin. Apa katanya beliau? Kalian kaum muslimin telah percaya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan wa nunazzil 'alaikal Qur'an tibyanan likulli syai', bahwa segala sesuatu pasti ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran akan memberikan solusi di dalam kehidupan. Maka apa jawaban kaum muslimin pada waktu itu ketika mendengar orang Nasrani datang? Benar, di dalam Al-Quran semuanya ada. Apa yang engkau cari pasti ada, tidak ada yang tidak ada. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersingkat waktu menyambut akhir daripada bulan Ramadan ini, bagaimana keadaan baginda Rasulullah SAW diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih pemurah lagi ketika masuk bulan Ramadan. Lebih dermawan, lebih pemurah dari bulan-bulan yang lainnya. Sehingga diceritakan ketika masuk bulan Ramadan, Nabi ruasa berduin baginda Rasulullah SAW niki sedekahan harta benda budak sak berduin langsung adapun yang lainnya beliau tinggalkan semuanya yang berkaitan dengan dunia. Sehingga itulah baginda Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan memberikan contoh yang tinggi, adil semakin dermawan. Masya Allah, kepala tiap pelungguh madrasah sanawiyah niki dermawan Pak Aziz niki. Lalu kedermawanan Pak Aziz niki harus seimbang dengan pasangan sebinian. Namun dek seimbang belum tentu Pak Aziz niki ya loma marak niki. Harus temulai langan sebinian yang peling. Sehingga Nabi cerita seorang ulama seorang Muhammad bin Abdullah Al-Jurjani di dalam kitab beliau Syarah Arba'in An-Nawawi, beliau menceritakan Al-Jurjani seorang ulama faqih muhaddis niki para jamaah yang akan bercerita karena cerita niki yang akan menjadikan tiang tinggi semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat di dalam berbagi kepada orang yang lain. Beliau menceritakan ketika beliau menghadiri salah seorang ahli wasiat di zaman Nabi bahasa lau arada ar-rajulu ayyatasaddaqa, amun ada salah sopuk dengan mama jak bersedekah atau sab'una syaitanan, amun ada dengan mama jak milih bersedekah, maka setan niki dek milih jak lepas utus 70 setan jak kuda niki para jamaah Nabi tugas sak 70 niki yata'allaqu bi yadayhi wa rijlaihi wa qalbihi yamna'una minas sadaqah.
sampai 70 setan niki ia tugas jauh iman jauh nain bisian leatin berbintan adin dak baik ya subulan sedekah dengan niki berberu 70 dengan para jamaah ya antuk nain iman yang pelingin wah jauh wah sedekah niki sehingga dia menwah dengah gurun berwasiat meraniki salah sopok murid urs pun ketuan melek ya mulai kemik ya kekalahan 70 setan niki basa pun ulit yang balik niki para jamaah dia menah ulit pun tulah yok majlis ilmu malik pun ketuan madza fa'alt apa wah gawe ulit baru Nabi bahasa dengan niki sarraftu sab'in wahai guru bahasa demeng wah tiang baru dengah pelungguh berwasiat bahawa arak sopok dengan ya bersedekah bermerun terganggu si setan 70 dengan aku semangat melek kekalahan 70 setan niki sehingga demeng wah tamu balai untuk bait gandum bahasa niki para jamaah luwek sekarang kumpul gandum saraftu sab'in faja'at ummuhum aku hampir kekalahan 70 setan niki ternyata kok datang inak langan setan ketua niki jenderal hai kena sebina wah mencak le judul lawa engat terus semamen jauh karung gandum niki den reda den ikhlas sehingga bersiap bermedan saling rebut pun bedah karung niki pun burung bersedekah niki sehingga Nabi bahasa saraftu sab'in fajat ummuhum fahazamatni aku wah kekalahan 70 lalu ternyata datang jenderal bahasa pun kalah jari niki bahasa pak guru burung ke bersedekah gara-gara jenderal niki nah nikilah para jamaah namun jenderal Pak Aziz marak niki belum tentu alhamdulillah jenderal Pak Aziz niki adalah orang-orang yang dermawan sebagaimana Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha kita kenal beliau adalah orang yang paling terkaya di kota Mekah Al-Mukarramah orang yang terpandang di kota Mekah Al-Mukarramah orang yang dimuliakan namun begitu beliau menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kekayaannya itu masih tetap tidak kekayaannya itu dipersembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjuangkan dan sebagai dakwahnya untuk menegakkan agama Islam itulah seorang wanita yang perlu tiang pelinggih untuk meneladaninya perluan bagi bapak-bapak juga untuk mempunyai sebinian saluit kepeng lagu dermawan tidak diingat senuan lagu lah si pelit niki para jamaah kadang-kadang ya ada belanja duan peta nembe serul-serul struktur sehingga nikilah teladan yang perlu tiang pinggih ikuti di zaman makin niki berbek dan tiang pinggih menjadi seorang yang pemurah dan alhamdulillah di madrasah sanawiyah negeri niki wah arah anak yatim arah ibu-ibu dari 70-an niki alhamdulillah untuk mendapatkan santunan Nabi bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ittaqullah fil dha'ifain berhati-hatilah kalian kepada dua orang yang lemah naik hai dua yang lemah niki al-armalatu wa wal yatim dua salamah niki adalah dengan sak tawak wah jumpa marak tiang pelungguh ibu-ibu dan kepada anak yatim maka permintaan tiang pelingi sebagai seorang pimpinan untuk menjaga mereka permintaan adende menjadi orang yang terlantar di atas muka bumi ini inilah perlu kita pemimpin seperti Bapak Abdul Aziz Diki mengumpulkan tiang pelingi untuk
mengikuti daripada keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nikilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian tiang niki ada manfaat bagi tiang tinggi dan bagi tiang pribadi dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk bisa semampu kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang yang barakah mau terpedai di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ada raksasa beli pulsa, jadi terasa ya baru berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian hikmah nuzulul Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Zabir Idris. Selanjutnya, marilah kita tutup acara kita ini dengan zikir dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Sofwan Nurdin. Beliau ada penghulu Montong Ara. Kepada Bapak Haji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما للرحمن نويناهم وأرواح جميع أهلهم وأقاربهم شاء لله لهم الفاتحة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لهم الفاتحة اللهم إنا نسألك السلامة والشفاء والعافية ودوام السلامة والشفاء والعافية وتمام السلامة والشفاء والعافية والشكر على السلامة والشفاء والعافية وعلى السلامة والشفاء والعافية من كل بلاء الدنيا والآخرة أنا للحاضرين والحاضرات الغائبين منا والغائبات ولأبيك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك الجامعك من عمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتضرعنا وخشوعنا وتقميم تقصيرنا وكل عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولهم الفاتحة. Bapak Ibu
Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya penyerahan santunan yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Madrasah, Ibu Dharma Wanita, Bapak Tuan Guru, dan kepada Bapak Komite. Kami persilakan kepada anak-anakku untuk berdiri. Setelah pembagian santunan, kita akan berbuka puasa bersama dulu dengan makan ringan, dan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sudah habis ya itu? Bila kepada Bapak Haji Rusdi, Bapak. Dampingi dulu Bu Dewi. Ayo, foto dulu itu Pak Panas. Panas. Dok. Langsung bagikan. Kita langsung bagikan nasinya. Yang kresek hitam untuk ibu-ibu, Ustaz. Bentar. Yang kresek hitam itu.
sunat dulu nih. Oh, Pak Sunat aja. Gila. Tinggi kasar. Dan saya tinggi bantu bawakan. Ini, kamu bantu. Gila. Kasar tinggi. Kasar tinggi. Kasar. Ini bawa. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله